Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman dan kepada Pak dosen Pak Jaja Nurjana yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami untuk presentasi tentang fikih kontemporer. Dan sebelumnya, di sini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 10. Nama-namanya di sini ada Muhammad Syauki Ramdhani, saya sendiri, dan ada Mu'alifah Macica Putri, dan ada Rizda Lutfi Daiyah. Untuk kelompok 10 di sini, yaitu menjelaskan tentang bank, rente, dan fee. Apa sih bank, rente, dan fee? Selanjutnya ada pengertian bank. Pengertian bank ini akan dijelaskan oleh Saudari Rizda Lutfi Daiyah. Dipersilakan waktu dan tempat. Terima kasih kepada saudara Oki selaku moderator yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan apa itu pengertian bank. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang mempermudah transaksi dan peredaran uang di tengah masyarakat dalam bentuk simpanan hingga pinjaman. Terminologi dan aspek pelarangan riba. Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan sebagai riba yang mengacu pada suku bunga yang lebih tinggi dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Dalam bahasa Arab, artinya melebihi jumlah utama atau bahkan lebih pinjaman. Dari aspek ahli hukum, rentenir diartikan sebagai memperoleh tambahan aset atau modal dari kesombongan dalam hutang jual beli. Dijelaskan juga dari surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Baik, terima kasih saudari Rizda Lufidaya yang telah menjelaskan apa itu bank. Dan lanjut, di sini ada larangan bank. Di sini saya akan menjelaskan apa sih larangan bank tersebut. Larangan tersebut mengacu pada praktik orang Arab pada saat itu, yaitu jika hutang tidak dapat dilunasi, jumlah pembayaran kembali meningkat. Dijelaskan oleh Mansur 2006 bahwa kata perkalian merupakan ciri dari hutang di zaman kebodohan. Hutang terus bertambah sampai dikalikan. Hal ini tidak berarti bahwa bunga yang belum digandakan menjadi legal. Setelah dilakukan analisa secara detail, dapat disimpulkan bahwa hukum riba secara jelas dinyatakan sebagai haram. Hakikat pelarangan pemakaiannya dalam Islam didasarkan pada pertimbangan moral dan humanistik. Karena hakikat larangan pemakaiannya adalah menghilangkan segala bentuk praktek ekonomi. Meskipun status hukum kepentingan bank ada, namun pendapat ahli hukum Islam dan ekonomi Islam berbeda pendapat. Adapun pengertian rente menurut para ahli yaitu Fuad Muhammad Fakhrudin menyebutkan bahwa rente ialah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank karena jasanya meminjamkan uang untuk memancarkan perusahaan orang yang meminjam. Dilihat dari segi bahasa, berasal dari bahasa Belanda yang berarti bunga. Adapun secara terminologi ialah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bank karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. Selanjutnya penjelasan tentang fee dijelaskan oleh Saudari Mu'alifah Macica Putri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas perizinannya untuk saya menjelaskan tentang fee. Soal namanya, fee ini masih termasuk bunga. Oleh karena itu, masalahnya tetap sama dengan
uraian sebelumnya, yaitu ada yang setuju dan ada yang keberatan. Bagi para ulama yang diperbolehkan menghimpun dana dan peminjaman serta memberikan dana atau biaya jasa kepada penambung atau deposito jika Anda memegang posisi di bank, tidak ada masalah. Sebagai ganti sistem bunga, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba. Antara lain ialah mudharabah, musyarakah, murabahah, dan wadiyah. Mudharabah adalah suatu pinjaman usaha antara pemilik modal dengan pengusaha. Pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak. Selanjutnya ada musyarakah. Musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa orang badan pemilik modal untuk menyerahkan modalnya pada suatu proyek. Keuntungan dibagi atas kesepakatan bersama atau berdasarkan besar kecilnya modal masing-masing. Yang ketiga ada murabahah. Murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi. Yang keempat dan terakhir adalah wadi'ah. Wadi'ah adalah titipan uang surat-surat berharga atau deposito. Pihak bank berkewajiban menjaga titipan itu dengan penuh amanah. Di antara barang titipan itu, atas seizin penitip dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pihak bank. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 10, terima kasih telah menjelaskan apa itu bank, fee, dan rente. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Syukron. Azamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.